Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Pasti luar biasa, amin. Amin. Mari kita Bapak Ibu kita siapkan hati, kita mau menyembah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu Tuhan, untuk segala penyertaan-Mu kepada kami. Ya. Kami ada sampai saat ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami bisa sehat, kami bisa kuat Tuhan hari-hari ini. Semua karena pertolongan Tuhan saja. Kami hendak bersyukur kepadamu Tuhan, Ya. atas pemeliharaan-Mu, Terima kasih. atas penyertaan-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Kami bersyukur padamu Tuhan. Ya. Terima kasih. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, terima kasih. Ku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Kami hendak bersyukur padamu Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan,
Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi, dimuliakan atas seluruh bumi. Oh, dimuliakan atas seluruh bumi. Nama-Mu besar Tuhan, ditinggikan Kau Yesus. Dimuliakanlah nama-Mu. Kami hendak bersyukur padamu Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Yesus. Benar Tuhan, ditinggikan dan dimuliakanlah nama-Mu atas seluruh bumi. Biar segala yang bernafas, biar segala yang berlidah melihat dan mengaku bahwa Engkaulah Tuhan. Engkau Tuhan yang datang ke dunia untuk menebus segala dosa kami. Engkau Tuhan yang benar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan mulai ibadah kami Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau lebih lagi memuliakan, meninggikan Tuhan bersama-sama. Amin. Amin. Haleluya. Mari sama-sama kita bersorak bagi nama Tuhan. Mari semuanya katakan haleluya. Haleluya. Yes.
harapan bagi dunia. Dalam iman kita akan menang bersama, beritakan namanya bertumbuh dalam Kristus dan gerejanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan terus bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih karunia-Mu. Anugerah-Mu cukup bagi kami Tuhan. Segala pujian syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Tak dapat kami balas Tuhan segala kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Oh, kami bersyukur. Haleluya. Kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Yesus.
kemuliaan-Mu Tuhan. Ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas? Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa aku kebaikan-Mu, segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Selamanya, selamanya, selamanya. Selamanya. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan, buat kasih karunia-Mu. Pujian penyembahan kami Tuhan berhenti sampai di sini. Namun kasih-Mu Tuhan tak akan pernah berhenti Tuhan. Nyanyian pujian selalu ada dalam hidup kami Tuhan. Hati kami selalu Engkau perbaharui Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus buat keselamatan yang telah Kau beri bagi kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar Tuhan kami ingin lebih lagi Tuhan mendengar Tuhan kebenaran. Sebentar kami ingin mendengar suara-Mu Tuhan. Berkuasalah Tuhan, kuasai hati kami Tuhan. Agar kami lebih lagi Tuhan mengerti isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Bertajam Tuhan iman kami Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Bahagia rasanya kalau kita boleh kembali bertemu pagi hari ini, beribadah bersama-sama kepada Tuhan. Nah, hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Sebagaimana tema kita bulan ini, kembali kepada pola gereja mula-mula. Ya, saya percaya sesungguhnya ini adalah hal yang memang harus dilakukan. Mungkin PowerPoint saya boleh disiapkan. Kita mau belajar hari ini tentang cara hidup jemaat. Nah, harusnya orang Kristen, orang percaya itu hidupnya seperti apa sih? Dan saya percaya ketika kita melakukan hal ini, maka akan ada banyak hal yang terjadi. Bukan saja dalam hidup kita, tetapi juga bagi lingkungan kita dan bagi kota kita. Amin. Nah, kalau kita baca dulu di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, mulai ayat yang ke-43, saya bacakan demikian firman Tuhan. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing.
Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Nah, ayat-ayat yang baru saja saya baca itu adalah dampak atau akibat kalau orang percaya cara hidupnya sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Dan itu khususnya di ayat yang ke-42. Makanya di ayat yang ke-43 tadi dikatakan, maka kata pertama dari ayat 43 katakan apa? Maka. Nah, kata maka itu kan kata penghubung yang menjelaskan akibat dari apa yang dilakukan sebelumnya. Nah, kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-11 ayat yang ke-26, Kisah Para Rasul pasal 11 ayat yang ke-26, saya baca demikian, mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiochialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Nah, jadi ketika cara hidup jemaat mula-mula ini terus berkembang dan berdampak dan itu meluas kemana-mana, maka di firman Tuhan ini katakan, maka di Antiochia, artinya yang pertama kali menyebut murid-murid itu Kristen, bukan murid-murid itu sendiri ngomong gini, aku nih orang Kristen. Enggak seperti itu Bapak Ibu. Tapi orang-orang di Antiochia, orang-orang yang melihat cara hidup murid-murid, orang-orang di Antiochia yang tidak mengenal Allah tetapi mereka melihat cara hidup jemaat, maka mereka mengatakan, nah Kristen. Nah, Bapak Ibu masih ingat apa arti Kristen? Pengikut Kristus. Jadi karena orang-orang di Antiochia melihat bahwa orang-orang percaya waktu itu mereka mengikuti cara hidup Kristus, maka mereka menyebut murid-murid Kristen. Nah, makanya hari ini Bapak Ibu, kita mau kembali belajar supaya apa yang kita lakukan di dalam hidup kekristenan kita, supaya orang lain melihat kita sebagai Kristen, yaitu pengikut Kristus. Artinya kita mengikuti apa yang Yesus lakukan. Jadi maksud saya, kita bukan cuma sekedar beragama Kristen. Ada begitu banyak orang yang beragama Kristen, tapi cara hidupnya sama sekali tidak menunjukkan Kristus ada dalam hidupnya. Tapi hari-hari ini melalui situasi pandemi, kita diingatkan lagi, ayo kita kembali kepada pola gereja mula-mula yang seharusnya memang sejak kita menjadi orang percaya, kita mempunyai cara hidup seperti apa yang firman Tuhan katakan. Nah, apa sih cara hidup jemaat Tuhan? Nah, kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-42. Nah, ini cara hidup jemaat. Ini cara hidup yang harusnya kita jalani sebagai orang percaya hari-hari ini. Yang setuju katakan amin. Nah, mari kita baca ayat ini bersama-sama. Saya klik dulu. Mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jadi ini yang dilakukan oleh jemaat mula-mula, dan ini yang juga harus dilakukan oleh orang percaya. Ini yang harus kita lakukan hari-hari ini, amin. Banyak gak yang harus dilakukan Bapak Ibu? Nggak banyak. Cuma yang pertama mereka apa? Bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Terus mereka bertekun di dalam persekutuan. Terus mereka selalu apa? Berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ngomong kanan kiri, cuma itu. Inilah cara hidup orang percaya. Inilah harusnya yang kita lakukan. Nah, sepanjang bulan ini kita akan belajar. Mungkin khotbah saya harus bagi 2. Nanti di minggu terakhir saya akan sambung khotbah ini.
Tetapi kita mau belajar hari-hari ini memang seperti apa sih seharusnya kita hidup. Dan kita mau benar-benar praktekin supaya apa? Supaya apa yang dicatat firman Tuhan di ayat yang ke-43 sampai ayat yang ke-47 itu benar-benar terjadi dalam hidup kita, benar-benar terjadi di dalam lingkungan kita, benar-benar terjadi di kota kita. Di dalam hidup kita, kita mengalami mujizat Tuhan. Orang-orang melihat karya dan kuasa Tuhan nyata dalam hidup kita, dan mereka melihat kasih Tuhan nyata kita praktekkan, dan mereka datang kepada Tuhan. Yang setuju mereka katakan amin. Nah, itu yang harus kita lakukan. Makanya hari-hari ini saya sedang dan suka nyanyi lagu Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Saya percaya ketika kita melakukan hal ini, maka kita akan menjadi orang-orang yang mengalami mujizat Tuhan. Kami bersyukur di tengah situasi kondisi pandemi, ketika orang banyak ketakutan, ketika orang banyak mengeluh dan mengalami banyak hal kesusahan, kami tetap bisa menikmati hidup. Kami bisa enjoy, kami masih bisa berpergian, kami masih bisa makan, bahkan kami bisa mempunyai pengelolaan keuangan yang lebih baik sehingga kami bisa nabung lebih banyak lagi. Karena ternyata hidup dan gaya hidup itu dua hal yang berbeda. Hidup itu murah, gaya hidup yang mahal. Kalau sebelum pandemi kan sedikit-sedikit kita makan keluar, sebentar ke mall, nanti pengen beli ini itu. Ternyata selama pandemi nggak ke mall juga nggak apa-apa, masih bisa hidup. Nggak harus beli baju, beli sepatu. Kan kalau ke mall sebentar-sebentar, ya akhirnya nggak pengen dibeli, akhirnya jadi dibeli. Nggak salah sih, nggak salah. Tapi maksud saya, ketika orang ngomong semua susah, kami enggak kok. Kami tetap bisa nikmati hidup. Kami masih boleh bersuka cita sampai hari ini. Nah, kenapa? Ketika kita melakukan apa yang harusnya dilakukan sebagai orang percaya, maka kita akan mengalami kuasa Tuhan. Yang percaya katakan amin. Nah, jadi kita mau belajar bersama-sama satu persatu apa sih yang harusnya kita lakukan menjadi cara hidup. Nah, bicara tentang cara hidup itu berarti itu memang yang kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Nah, yang pertama di situ katakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Nah, saya harus menjelaskan kata bertekun. Nah, kata bertekun itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti berkeras hati dan sungguh-sungguh. Jadi bertekun itu artinya kita mempunyai kemauan yang keras dan sungguh-sungguh dalam apa? Dalam pengajaran rasul-rasul. Yang kedua mempunyai makna kita berpegang teguh pada. Nah, jadi orang percaya, murid-murid, mereka harus berpegang teguh pada apa? Pada pengajaran rasul-rasul. Nah, sekali lagi apa yang diajarkan oleh rasul-rasul, Bapak Ibu? Nah, yang diajarkan oleh rasul-rasul apa yang mereka lihat dari hidup Yesus. Selama 3,5 tahun mereka berjalan bersama dengan Yesus. Apa yang Yesus ajar, apa yang Yesus praktekkan dalam hidup, nah itu yang rasul-rasul ajar. Dan firman Tuhan mencatat murid-murid bertekun melakukan apa yang diajarkan oleh rasul-rasul. Mereka berpegang teguh pada apa yang diajarkan oleh rasul-rasul. Yang dalam konteks zaman sekarang kita harus bertekun melakukan firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan ajarkan melalui saat teduh kita setiap hari, apa yang firman Tuhan ajarkan melalui khotbah seperti ini, di dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Nah, itu kita mau bertekun lakukan. Karena ingat Bapak Ibu, tekun itu adalah kata kerja. Ini bukan kata sifat Bapak Ibu. Bertekun itu kata kerja. Artinya sesuatu yang kita lakukan terus menerus secara konsisten, secara kontinu dalam hidup kita menjadi sebuah gaya hidup. Nah, itu yang harus kita lakukan, yaitu bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul atau melakukan firman Tuhan sebagai gaya hidup.
Nah, hari-hari ini saya mendorong Bapak Ibu untuk kita benar-benar bertekun. Artinya melakukan firman Tuhan. Nah, berbicara tentang melakukan firman Tuhan, ada prinsip yang saya mau ajar bagi hari ini Bapak Ibu. Yang pertama, mari kita baca sama-sama. Kita akan melakukan apa yang kita percaya. Saya percaya kita akan melakukan apa yang kita percaya. Artinya kalau sesuatu itu kita percaya, maka itu akan otomatis kita lakukan. Nah, kita baca dulu, nanti baru saya jelasin maksudnya apa. Oke, yang kedua apa kata? Kita akan mempercayai apa yang kita fahami. Gak mungkin sesuatu yang kita gak paham terus kita percayai. Gak mungkin Bapak Ibu. Pasti kita akan memahami sesuatu baru kita percaya. Iya ya, betul. Memang betul. Nah, itu orang yang paham. Nah, kita akan memahami apa yang kita renungkan. Karena pemahaman itu bukan tiba-tiba datang Bapak Ibu. Ya itu ada pewahyuan, iya. Tapi tidak setiap hari harus seperti itu. Nah, kita akan merenungkan apa yang kita baca, apa yang kita dengar, apa yang kita baca. Makanya di Kisah Rasul ada satu jemaat yang dipuji, yaitu jemaat Berea. Jemaat Berea itu nanti kalau sudah selesai pertemuan ibadah, ketika selesai mendapatkan pengajaran, mereka gak lupakan pengajarannya. Tapi ketika mereka pulang ke rumah, mereka belajar lagi. Betul gak ya Pak Heri tadi ngomongnya? Oh memang ya, coba direnungkan, difahami. Oh betul juga ya, memang harus seperti itu kita. Nah, saya berdoa, saya berharap, saya mendorong jemaat di tempat ini juga seperti itu. Jangan nanti sudah selesai pulang ibadah, begitu ditanya khotbahnya apa tadi? Apa ya tadi ya? Sorry. Nah, gak seperti itu Bapak Ibu. Mari kita bersyukur ada PowerPoint. Nanti saya boleh bagi PowerPoint, Bapak Ibu boleh minta. Nah, dipahami. Karena apa yang kita baca, apa yang kita dengar, terus kita renungkan, tentu dalam pimpinan Roh Kudus, dan kemudian kita memahami hal itu sebagai sebuah kebenaran dan kita mempercayai. Dan sekali lagi, kita pasti akan melakukan apa yang kita percayai. Makanya berkali-kali kalau saya lagi di atas mimbar, poin penting yang selalu saya sampaikan adalah baca firman. Kalau hanya dengar firman 1 minggu sekali dan pertemuan seperti ini, itu masih sangat-sangat kurang. Ya, bersyukur sekarang kita dibantu dengan multimedia. PowerPoint nanti Bapak Ibu boleh ambil, nanti boleh belajar. Tapi kalau cuma sekedar dengar, duduk, begitu pulang kebanyakan lupa. Nah, makanya saya mendorong setiap jemaat setiap hari baca firman 4M. Amin. Kenapa sekali lagi? Karena apa yang kita baca, apa yang kita renungkan, itu akan kita fahami dan akan kita percayai. Dan kalau sesuatu sudah kita percayai, maka kita pasti akan melakukan. Nah, contoh di dalam Lukas pasalnya yang ke-24 dan ke-45, ini kisah di mana Yesus mau meninggalkan murid-murid untuk naik ke surga. Nah, di dalam ayat itu dikatakan lalu maksudnya Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Murid-murid jadi faham tentang firman Tuhan. Makanya kalau Bapak Ibu nanti baca di ayat-ayat berikutnya, waktu Yesus naik ke surga, kemudian apa yang dilakukan oleh murid-murid? Firman Tuhan mencatat, katakan maka mereka kembali ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Nah, sesuatu yang sangat kontradiktif harusnya dengan situasi yang mereka alami. Harusnya yang namanya perpisahan itu biasanya menimbulkan apa Bapak Ibu? Kesedihan. Nah, apalagi yang meninggalkan mereka itu Yesus yang sudah jelas-jelas 3,5 tahun mengadakan mujizat bagi mereka, bagi banyak orang, terus mengajar banyak hal yang baik. Oh, rasanya mereka udah nyaman jadi murid Yesus. Saya sering ngomong sama teman-teman komsel saya, jangan terlalu nyaman. Pokoknya ada Pak Heri. Sekarang sih bagus lah, Pak Heri nggak datang pun kadang mereka tetap datang.
Kalau dulu Pak Heri datang nggak? Nggak datang. Nah, tapi saya berdoa berharap nggak seperti itu lagi. Karena yang penting itu adalah kehadiran Tuhan, bukan kehadiran Pak Heri. Yang paham katakan amin. Nah, ketika Yesus naik ke surga, murid-murid bersuka cita karena mereka paham firman. Karena Yesus berjanji aku akan datang kembali, aku tidak akan meninggalkan kalian sendirian, aku akan memberikan seorang penolong. Nah, mereka paham janji Tuhan itu, makanya mereka bersuka cita. Makanya seharusnya firman Tuhan itu diajar dari sejak kecil. Tapi ya nggak terlambat sih kalau kita mau mulai sekarang. Saya bersyukur Komsel Sukacita bulan kemarin sudah khatam Alkitab. Sebenarnya sudah hampir dua kali lah ya. Karena pertama kita Mazmur sama Amsal 5 bulan kita baca. Terus Perjanjian Baru kita baca sampai Wahyu, Matius sampai Wahyu selesai. Kemudian kita mulai lagi dari Kejadian sampai Wahyu selesai. Wah, kasih sertifikat, tapi bukan sertifikat itu tujuannya, tapi kita baca Alkitab, itu yang jauh lebih penting. Amin. Saya sekarang sedang mendorong Komsel Kasih yang saya juga mentor. Ayo mulai baca Mazmur. Nah, hari ini sudah masuk Mazmur 34 kalau tidak salah. Kan Mazmur itu sedikit Bapak Ibu, cuma 6 ayat, 4 ayat, 5 ayat. Karena sesuatu yang kita lakukan berulang-ulang secara kontinu minimal 49 hari, itu akan jadi habit, itu akan jadi gaya hidup bagi kita. Sehingga kalau besoknya kita nggak baca Alkitab, rasanya ada sesuatu yang kurang. Makanya kalau teknik saya mengajar orang baca Alkitab lalu dari Mazmur, 1 hari 1 pasal aja. Ngomong kanan kiri, 1 hari 1 pasal saja. Kecuali Komsel Sukacita ya. Komsel Sukacita udah etapa kedua nih, udah keluaran pasal 3-4 hari ini. Nah, tapi saya mendorong jemaat yang belum pernah membiasakan diri, mulailah dari Mazmur. Terus buat kelompok sih memang supaya saling bertanggung jawab. Hari ini aku sudah selesai baca. Nah, berkat apa yang didapat seperti itu. Amin. Nah, karena harus dimulai dari baca firman Bapak Ibu, dan harusnya dimulai dari kecil. Kok hilang PowerPoint saya? Oh, oke. Gak apa-apa, wajah saya kalau saya ditampilin gak apa-apa, biar PowerPoint aja. Nah, harusnya sejak kecil. Kenapa? Karena firman Tuhan, saya baca dulu ayat ini. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus. Nah, firman itu bisa memberi hikmat kepada kita Bapak Ibu. Firman itu bisa menuntun kita. Terus ayat berikutnya katakan segala tulisan yang diilhamkan Allah apa? Memang bermanfaat. Untuk apa? Untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk perbuatan baik. Nah, masih ingat Bapak Ibu, perbuatan baik itu harusnya menjadi gaya hidup orang percaya. Karena itu sifat alami dari orang percaya. Dan firman Tuhan tadi jelas katakan, firman Tuhan itu bermanfaat. Ngomong kanan kiri, bermanfaat untuk kamu. Makanya baca firman, renungkan firman, fahami firman, percayai firman, maka kau pasti akan lakukan firman. Dan ketika kita melakukan firman, maka mujizat Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Amin. Nah, harusnya seperti itu. Itulah cara hidup orang percaya. Nah, di dalam Roma 1:17 dan 2 Korintus 5 ayat 7 katakan gini, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 7 katakan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Nah, ingat prinsip yang saya ajar tadi Bapak Ibu. Saya akan berhenti di sini karena waktu. Nah, kita akan melakukan apa yang kita percayai. Kan kita ngomong kita ini hidup oleh iman. Yakobus katakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Kita hidup karena percaya, bukan karena melihat. Dan sekali lagi, apa yang kita percaya itu pasti akan kita lakukan. Contoh sederhana begini Bapak Ibu.
Kalau kita sedang lapar, otomatis Bapak Ibu mau ngapain? Makan. Pertanyaannya, kenapa Bapak Ibu makan? Kenapa? Karena Bapak Ibu percaya kalau Bapak Ibu makan pasti akan kenyang. Coba kalau Bapak Ibu nggak percaya, mana bisa, mana mungkin makan jadi kenyang, tetap lapar nanti. Betul Bapak Ibu, bisa paham maksud saya? Kita akan lakukan secara otomatis apa yang kita percayai. Nah, sama perbedaan kalau pria dan wanita. Khususnya saya dan istri saya dulu nih. Kalau malam lapar, yang dipercaya istri saya lebih baik tidur supaya tidak gendut. Nah, itu yang dia lakukan. Kalau kepercayaan saya dulu, lapar, mana bisa tidur? Makan pula gendut urusan nanti. Daripada nggak bisa tidur, nah itu yang saya percaya dan itu saya lakukan. Tapi sekarang saya percaya, ternyata lapar juga bisa tidur kok. Jadi kalau malam lapar, istri saya ngomong tidur, bukan makan. Dan saya bisa melakukan, kenapa? Karena saya percaya bahwa saya bisa. Nah, sama dengan firman Tuhan Bapak Ibu. Satu contoh saja. Mengapa kita mengampuni Bapak Ibu? Mengapa kita bisa mengampuni? Atau mengapa kita nggak mau mengampuni? Sekali lagi, karena apa yang kita percaya. Kalau kita percaya bahwa mengampuni itu adalah perintah Tuhan, kalau kita percaya waktu kita mengampuni maka hati kita akan damai, maka hati kita akan lega, maka saya percaya kita akan melakukan mengampuni. Karena kita percaya ketika kita mengampuni, kita sedang melakukan firman Tuhan. Waktu kita mengampuni, hati kita akan mempunyai damai, hati kita akan mengalami sejahtera. Otomatis, gak usah disuruh-suruh, ayo ampuni, ampuni. Berkali-kali disuruh ampuni, kalau dia gak percaya hal itu, dia juga gak akan lakukan. Ini bukan soal ngomong tapi daging, Pak, bukan. Sekali lagi prinsip yang saya temukan, kita akan melakukan sesuatu yang kita percaya. Mengapa orang gak mau mengampuni Bapak Ibu? Karena ini yang dia percaya. Dia terpercaya pada tipuan iblis. Tipuan iblis ngomong apa? Kalau kau ngampuni, nanti kau direndahkan orang. Kalau kau ngampuni, kau dianggap kau yang salah. Dan banyak hal. Kalau kau ngampuni, nanti dia melunjak. Nanti kalau kau mengampuni, dia akan buat lagi. Itu yang ditawarkan oleh iblis kan? Sehingga akhirnya apa yang kita percaya itu yang kita lakukan. Amin. Tapi saya mendorong Bapak Ibu baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, fahami firman Tuhan, percaya firman Tuhan, dan otomatis engkau akan lakukan firman Tuhan. Jujur atau nipu contohnya. Kalau kita percaya jujur itu adalah perintah Tuhan, bahwa doa orang jujur itu didengar oleh Tuhan, Amsal katakan. Dan kita paham betul, aku harus jujur, maka kita akan lakukan hal itu. Tapi kalau yang kita percaya adalah tipuan iblis, zaman sekarang Pak, jujur, bocoran, mana dapat untung. Ini bukan bicara nggak boleh punya dapat untung Bapak Ibu. Untung itu sesuatu yang normal. Tapi dunia kan juga sedang menawarkan, filsafat dunia sedang menawarkan, ajaran-ajaran sedang mengajar. Nah, sekali lagi, apa yang kita percaya? Nah, murid-murid sekali lagi, mereka bertekun pada pengajaran firman. Mereka bertekun pada pengajaran rasul. Mengapa orang marah? Mengapa orang bisa sabar? Karena dia baca firman. Orang sabar itu seperti pahlawan yang menguasai kota. Wow. Orang yang sabar. Minggu lalu Pak Hayam bilang apa khotbahnya? Kasih itu sabar. Bapak Ibu percaya nggak firman Tuhan? Kalau percaya pasti dipraktekkan. Nah, untuk percaya harus difahami. Iya ya, kalau aku udah sabar nanti malah berantem. Tapi kan sekali lagi iblis juga terus nipu.
Sabar terus. Mana mau sampai kapan kamu sabar? Sabar itu ada batasnya. Marah itu wajar. Apa yang kita percaya Bapak Ibu? Tawaran iblis atau firman Tuhan? Jadi pagi hari ini saya cuma mengajar satu prinsip. Kita pasti akan melakukan apa yang kita percaya. Dan untuk sampai kita percaya pada firman Tuhan itu dimulai dari apa? Baca firman atau dengar firman, terus direnungkan. Minta hikmat Roh Kudus dia ya. Kalau aku sabar, aku sehat, panjang umur. Coba aku tidak sabar, tensiku naik, stroke nanti aku lama-lama. Nah lebih baik aku sabar. Atau firman Tuhan ingatkan, amarah itu hanya menetap di dada orang bodoh. Aku bukan orang bodoh. Ngomong kanan kiri, aku bukan orang bodoh. Nah kalau itu yang Bapak Ibu percaya, pasti Bapak Ibu lakukan. Tapi kalau Bapak Ibu nggak percaya, ya nggak akan lakukan. Sekali lagi, masalahnya kita pasti akan melakukan sesuatu berdasarkan apa yang kita percaya. Tapi nasihat saya pagi hari ini kepada setiap kita, percayalah kepada apa yang firman Tuhan katakan. Amin. Karena akibat dari kebenaran, akibat kalau kita melakukan firman Tuhan, Yesaya 32 ayat 17 katakan, di mana ada kebenaran, di situ ada damai sejahtera. Tumbuh otomatis damai sejahtera. Akibat dari kebenaran itu adalah ketenangan dan ketentraman sampai selama-lamanya. Saya sedang pemain musik. Jadi hari ini baru satu nih. Kalau baca Kisah Rasul pasal 2 ayat 42 kan pendek kan, cara hidup orang percaya itu gampang ternyata. Yang pertama apa Bapak Ibu? Bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Bertekun pada pengajaran firman. Apa yang firman Tuhan katakan, percaya, lakukan, maka engkau akan mengalami mujizat Tuhan. Engkau akan mengalami kuasa Tuhan. Engkau akan mengalami tanda-tanda ajaib dalam hidupmu. Dan hidupmu akan jadi berkat. Amin. Kita naikkan pujian tadi, hidupku menggenapi firman-Mu. Rasul-rasul. Karena rasul-rasul mengajarkan apa yang kau lakukan dalam hidupmu. Dan kami mau bertekun dan kami mau melakukan apa yang Yesus kau lakukan dalam hidupmu. Seperti Paulus berkata, aku hidup tapi bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup dalam hidupmu. Sehingga apa yang kami jalani hari-hari kami, apa yang kami lakukan, itu adalah apa yang kami percayai bahwa Yesus engkau juga lakukan hal itu. Dan kami percaya ketika kami melakukan firman-Mu, hati kami berdamai, hidup kami tenang, hidup kami tentram, bahkan kami mengalami kuasa Tuhan. Tuhan, kami mau mempraktekkan firman-Mu, kami mau percaya firman-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya,
Bapak kami bersyukur Tuhan pada firman-Mu Tuhan pada sore hari ini ya Bapak. Dan kami percaya Tuhan, apa yang kami dengar firman-Mu Tuhan, kami mau melakukannya Bapak. Dan kami percaya Tuhan, ini menguatkan, meneguhkan, menginspirasi, menggugah hati kami, membawa iman dan percaya kami Tuhan untuk melakukan kehendak Bapa kami yang di surga. Kami percaya Tuhan, kami Tuhan mengambil tanggung jawab ya Bapa. Memang ya Tuhan, untuk melahirkan satu jiwa penuh dengan pergumulan ya Bapa, penuh dengan air mata, penuh dengan tenaga, penuh dengan Tuhan setiap Tuhan korban perasaan. Kami percaya bukan kami, tetapi Engkau sudah memberikan nyawa-Mu kepada kami. Engkau sudah memberikan hidup-Mu kepada kami ya Bapa. Engkau memberikan segalanya bagi kami supaya kami diselamatkan ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau memberikan kuasa kepada kami. Bila kiranya setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan kita mau melakukan dan menghidupi firman itu, dan damai sejahtera Allah menyertai kita semua. Dan biarlah kiranya Tuhan yang memimpin setiap kita kemanapun Engkau pergi dan berada. Dan Tuhan akan menyertai Engkau hingga akhir zaman. Dan Tuhan memberkati pekerjaan, usahamu, dan setiap keluargamu. Tuhan melindungi, memberikan perlindungan dan kesehatan. Dan Tuhan menyertai kita. Berkat yang ucapan di dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya bersama berkata, amin. Tuhan berkati.